Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Semoga majlis kita ini Allah limpahi ampunan, Allah limpahi kebaikan, Allah limpahi keberkahan. Karena tidak ada hal yang bisa kita dapatkan dari Allah yang lebih menguntungkan kita dunia akhirat kecuali ampunan, rahmat, taufik, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah melimpahkan itu semua kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak, Ibu, para santri. Ini kayaknya terlalu serius. Tumben kalian nih serius sekali. Materi hari ini, alhamdulillah ini pertemuan kedua kita sudah mulai, dan mudah-mudahan asatidzah al-ikhlas istiqomah dalam kegiatan kita ini. Ini hal yang kita sepakati dan sudah lama mungkin kita rencanakan. Materi hari ini kami diminta untuk berbincang sedikit tentang hakikat hidup. Yang sebetulnya hakikat hidup itu kalau kita bicarakan gak akan habis-habis. Yang akan kita bicarakan hari ini hanya beberapa menit ke depan. Kenapa yang kita bicarakan hari ini hakikat hidup? Karena banyak sekali manusia yang mungkin termasuk kita. Kita ini hidup tapi tidak ngerti kita ini sedang hidup. Kita ini hidup tapi tidak faham harus bagaimana cara hidup. Manusia hidup tapi tidak tahu hidup manusia itu beda dengan hidup hewan. Manusia hidup tapi kadang-kadang bingung hidupnya harus bagaimana. Nah, soal hidup ini tidak ada yang patut kita gali kecuali dari dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis. Kenapa dari Al-Quran? Karena ya Allah sudah Maha Tahu. Allah yang menciptakan kita. Allah tahu. Di dalam surah Al-Isra ayat 25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Rabbukum, Rabb kalian, a'lamu, lebih tahu, bima fi nufusikum, apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, sebetulnya
kita ini sekarang duduk di sini atau setiap hari kita menjalani aktivitas, padahal Allah itu lebih tahu dengan diri kita daripada kita sendiri. Makanya kalau mau tahu hakikat hidup, kita cari tahu informasinya dari Allah. Terus dari hadis, kenapa dari hadis? Hadis adalah apa saja yang diucapkan, yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu hadis sampai ke kita hari ini. Dan perlu kita pahami, hadirin Bapak Ibu para santri, coba saya tantang panjenengan cari manusia di dunia ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat, tidak ada satupun manusia yang pola hidupnya tercatat lengkap seperti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada. Dari mulai bangun tidur sampai sedang tidurnya, cara tidurnya tercatat semua. Makanya kalau mau tahu bagaimana hakikat hidup, konsep hidup, kita harus lihat manusia terbaik, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun tokoh di dunia ini dari zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian para nabi, para rasul, para tokoh-tokoh dunia, tidak ada satupun manusia yang pola hidupnya, cara hidupnya dicatat. Bahkan dari sebelum lahir sudah tercatat. Ketika lahir dicatat, ketika muda dicatat. Ada seorang nabi yang nabi itu kalau oleh orang lain dianggap Tuhan, yaitu Nabi Isa alaihi salam, Yesus. Tapi hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW lebih lengkap cerita hidupnya daripada Nabi yang dianggap Tuhan ini. Ada fase 30 tahun Nabi Isa alaihissalam, kalau di saudara-saudara kita di agama lain, di Katolik atau Protestan, fase 30 tahun itu hilang sejarah Nabi Isa atau Yesus. Tapi kalau kita punya Nabi Muhammad SAW itu lengkap semua. Makanya Nabi ini satu-satunya manusia yang dijadikan teladan dalam pola hidup. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini pola hidup, standar, konsep hidup. Walaupun ini agak tinggi konsep hidupnya, yang kita agak susah nih. Hanya manusia terbaik mungkin yang bisa. Tapi ini perlu kita usahakan. Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi wa aminan fi sirbihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya." Nih, konsep hidup yang tinggi sekali. Sabda Rasul begini, "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi." Siapa di antara kalian yang ketika bangun pagi
Alhamdulillah kita hari ini, pagi ini Allah beri kesehatan, alhamdulillah masih hidup. Sabda Rasul, siapa yang kamu bangun tidur, bangun pagi, mu'afan fi jasadihi, jasadnya sehat. Pertama, jasadnya sehat. Wa aminan fi sirbihi, kemudian aman dirinya dan keluarganya dan lingkungannya. Yang kedua itu, yang pertama sehat, yang kedua aman. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi, kamu punya makanan untuk hari itu. Tiga, konsep hidup yang berat. Pertama, sehat, aman, kemudian kamu punya makan untuk hari itu, untuk besok nggak usah dipikir. Kanjeng Nabi itu begitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabimu nggak mikir besok. Punya tiga ini di hari ini, ka'annama hizat lahud dunya. Kata Kanjeng Nabi ke kita, ke saya, ke kamu, sebetulnya kamu itu sudah memiliki dunia. Punya tiga ini. Kamu sehat, aman. Hari ini kita sehat, nah, alhamdulillah sehat. Sehat itu harus sehat jasad, sehat batin. Ada manusia jasadnya sehat, badannya sehat, tapi batinnya sakit. Ada manusia yang jasadnya, tubuhnya sakit, tapi batinnya selalu sehat. Macam Abu Kilabah. Jasadnya itu sakit, lumpuh, tidak punya daya upaya, tapi batinnya sangat sehat. Pilih mana, nak? Pilih jasad sehat, batin sakit, atau batin sehat, jasad sakit? Pilih jasad sehat, batin sehat. Tapi ini agak susah. Karena kalau mau sehat, jasad sehat, batin sehat, lihat tiga hal ini. Hakikat hidup Kanjeng Nabi itu gak muluk-muluk, gak berat-berat. Yang pertama, mu'afan fi jasadihi. Kalau hari ini sehat, kamu sehat, jasadmu sehat, mulutmu bisa ngunyah, perutmu bisa menerima makanan, matamu masih bisa lihat Quran. Yang kedua, aminan fi sirbihi. Hari ini kita aman. Kemarin saudara-saudara kita di Palestina tidak aman. Tapi hari ini, setiap hari banyak sekali manusia yang tidak aman dari kejahatan manusia lain. Termasuk bisa jadi orang lain tidak aman dari kejahatan kita. Man salimal muslimuna al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang kita baru dianggap seorang muslim kalau orang lain selamat, aman dari kejahatan lisan kita dan tangan kita. Aman. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumihi. Yang penting kamu punya makanan hari ini, bisa makan. Kalau Kanjeng Nabi itu, Nabi Muhammad SAW sudah punya tiga hal ini, kata Rasul, sebetulnya kamu sudah memiliki dunia dan isinya. Beda dengan konsep hidup kita. Makanya konsep hidup Nabi itu berat. Tidak bisa kita langsung pelajari. Karena apa? Hati dan otak kita ini penuh ambisi. Kamu kelas 3 aliyah sudah lulus, nanti bagaimana, kemana. Hari ini kita di rumah sudah punya makanan, kita sudah mikir untuk tahun depan. Bahkan anak-anak kita yang sudah punya anak,
Allah yang ngasih anak, Allah yang ngasih rezekinya, anak-anak kita itu hanya titipan, kita sudah mikir anak kita sekolah kemana, nanti kalau kita mati bagaimana, kita mati ninggalin warisan apa. Semua, kalau orang Sunda, kata orang Sunda, mulek. Mulek itu apa? Bergemuruh di otak dan hati kita tentang hidup. Padahal kata Rasulullah SAW, hakikat hidup itu hanya cuma 3 saja. Yang penting kamu sehat, kamu aman, dan kamu punya makan hari ini, sudah selesai urusan. Hizat lahud dunya, kamu punya dunia dan isinya. Lantas, apa yang membuat kita capek? Apa yang membuat kita capek? Ambisi. Ambisi. Kita sudah punya 1 piring makanan, pengen 2 piring. Bahkan kita sudah punya teman-teman, alhamdulillah di Al-Ikhlas ini salah satu pondok pesantren yang gajinya terbesar di Indonesia. Di Al-Ikhlas ini. Gaji sudah 1 bulan 7 juta. Kadarsono 7 juta sebulan di Al-Ikhlas. Amin. Pengen 8 juta. Rumah kita, alhamdulillah kalau saya ini banyak rumahnya. Setiap tahun saya bisa ganti rumah. Panjenengan yang rumahnya cuma punya 1, pengen 2. Kita punya mobil harga 20 juta, pengen 50 juta. Nah itu yang bikin capek ternyata ambisi kita. Makanya kadang-kadang manusia hidup tapi capek dengan hidupnya. Manusia hidup tidak tahu cara hidup. Hadirin yang dirahmati Allah. Kita kemarin menyinggung sedikit hadis arba'in. Kalau hidup kita ini seharusnya kita tahu dulu siapa diri kita. Karena kadang kita tidak tahu kita ini siapa, makhluk apa kita ini. Rasulullah SAW di dalam hadis arba'in An-Nawawi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud, hadis nomor 4, hadis arba'in apa? Nah, tentang penciptaan manusia itu apa itu? Manusia dikumpulkan dalam perut ibunya. Inna ahadakum yujma'u, coba nak baca nak, kamu hafal nomor 4. An Ibni Mas'ud, an Abdullah ibni Mas'udin Inna ahadakum arba'ina yawman nutfah. Inna ahadakum. Perhatikan siapa kita. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah. Kita semua ketika kita Allah diciptakan oleh Allah, yujma'u khalquhu fi batni ummihi, di dalam perut ibu kita itu arba'ina yauman nutfah, 40 hari pertama kita ini hanya nutfah. Apa nutfah? Mani, air mani. Apa itu air mani? Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mursalat, alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Kata Allah begini kepada manusia yang brengsek, manusia yang bajingan, alam nakhluqkum mim ma'im mahin. Wahai manusia yang lupa kepada Allah, wahai manusia yang hati dan otaknya penuh ambisi sampai lupa kepada Allah, wahai manusia yang malas meletakkan dahinya di tanah untuk sujud, untuk sholat, wahai manusia yang malas ngaji, wahai manusia yang sering lupa,
Alam nakhluqukum mimma immahin. Bukankah kami ciptakan kamu itu dari air yang hina? Air mani itu hina, kata Allah. Dan kita semua ini yang kadang-kadang merasa hebat, sebetulnya diciptakan dari air yang hina. Mimma immahin. Arba'ina yauman nutfah. Terus nak. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian setelah 40 hari air mani kita itu di rahim ibu, ditambah 40 hari alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. Kemudian 40 hari yang ketiga mudghah, segumpal daging. Jadi 40 kali 3 berapa? 120 hari manusia di perut ibu, di ibu kita. Kita semua nih selama 120 hari kita ini belum jadi apa-apa. Summa yursalu ilaihil malak. Setelah 120 hari berarti berapa bulan? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Guru matematikamu itu siapa? 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kita dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, baru summa yursalu ilaihil malak. 4 bulan kita dikandungan, Allah mengutus malaikat, yaitu malaikat yang ngurus rahim. Fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian 4 bulan di kandungan ini ditiupkan ruh. Kemudian wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Nah, jadi ada ibu-ibu 3 bulan, 2 bulan sudah keguguran. Ini sudah bernyawa belum? Belum. Sudah dikatakan manusia belum? Belum. Sudah diberi nama belum? Belum. Ada yang keguguran. Ustaz, ini anak keguguran lah pokoknya. Ini bisa diberi nama? Tidak. Ya bagaimana? Kan 7 hari lahiran baru diberi nama. Tapi Ustaz, saya sayang sekali nih, walaupun beliau ini nggak jadi, katanya ya monggo lah kalau mau ngasih nama. Tapi selama belum 4 bulan tuh belum mendapatkan ruh. Jamaah yang dirahmati Allah, perhatikan, setelah ditiupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan. Kalimat itu ketetapan maksudnya. Bikatbi rizkihi. Allah menetapkan pertama rizki, yang kedua wa ajalihi, ajal. Apa itu ajal? Ajal itu waktu kamu di dunia, kapan hidup, kapan mati, kapan ini, kapan itu ajal namanya. Bukan hanya masalah kematian. Yang ketiga, wa amalihi. Yang keempat, wa syaqiyun aw sa'id. Jadi Bapak Ibu, para santri, lihat manusia yang banyak ambisi ini. Sebetulnya kalau kita melihat hadis ini, ditetapkan 4 hal. Rizkihi, ajalihi, amalihi, wasyaqiyun aw sa'id. Rizki kita sudah ditetapkan, ajal kita sudah ditetapkan, amal perbuatan kita sudah ditetapkan,
pekerjaan kita sudah ditetapkan, nasib kita sudah ditetapkan, jodoh kita sudah ditetapkan, di mana kita mati sudah ditetapkan, penyakit apa yang menimpa kita sudah ditetapkan, sembuhnya dengan obat apa sudah ditetapkan, hari ini makan apa sudah ditetapkan, wasyaqiyun aw sa'idun, celaka kita sudah ditetapkan, bahagia kita sudah ditetapkan, istri kita yang bikin mumet sudah ditetapkan, suami kita yang bikin jengkel sudah ditetapkan, anak kita berapa sudah ditetapkan, jatah rezeki kita sudah ditetapkan. Terus, apa yang membuat manusia sakit batinnya, capek? Semua ternyata sudah ditetapkan. Makanya pantas di ayat tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ayat 25 Al-Isra, atau ayat 54-nya, Rabbukum a'lamu bikum. Allah itu Maha tahu siapa kamu, apa kebutuhanmu, apa capekmu, apa susahmu, apa keinginanmu, apa cita-citamu, apa kesedihanmu, apa yang selalu di hatimu ingin ini, itu. Apa ketidakpuasanmu, Allah lebih tahu. Kalau Allah tidak Maha tahu, tidak akan terjadi hisab, perhitungan. Itulah hakikat hidup. Nampaknya nih kelamaan. Karena lebih dari 15 menit, maka otak kita sudah mencari hal yang lain. Itu hakikat hidup. Yang pertama, ada konsep hidup dari Kanjeng Nabi. Wahai umatku, yang penting badanmu sehat, kamu aman situasimu, kemudian kamu punya makanan untuk hari itu, dunia milikmu. Nggak perlu. Lantas bagaimana? Apakah kita di dunia ini harus berusaha? Wajib berusaha itu. Wajib bekerja. Awas, jangan salah paham. Islam tidak mengajarkan menjadi hamba yang miskin, umat yang miskin. Malah miskin itu, fakir itu mendekatkan kekufuran. Orang fakir mendekat dengan kufur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kamu, para santri, manusia-manusia kaya tapi beriman. Bukan kaya korun. Kaya tapi beriman. Kamu menjadi orang kaya, keluargamu tidak ada yang miskin. Kamu menjadi orang kaya, tetangga-tetanggamu tidak ada yang kelaparan. Jangan seperti apa yang terjadi sekarang di Indonesia. Banyak orang kaya, tapi lebih banyak orang miskin. Karena orang kayanya, mohon maaf, agak brengsek. Kayanya pun tidak halal. Ini masalah. Makanya hakikat hidupnya rusak. Tapi kita sebagai makhluk lemah begini, rakyat lemah, kalau kita menjadi makhluk rusak, efeknya nggak banyak. Tapi kalau orang-orang besar, para penguasa tuh di atas, orang-orang pejabat, penguasa, kalau mereka yang rusak, ada pengaruh ke negeri kita. Yang terakhir, hakikat hidup. Saya ulang dulu. Yang pertama ada konsep hidupnya. Konsep hidup kamu nggak usah capek-capek dulu. Kerja harus wajib. Tapi ambisimu agak ditekan. Biar tidak capek. Karena ternyata rezeki dan lain-lain semua sudah diatur. Apakah dengan bekerja rezeki bisa bertambah? Pasti bertambah. Karena Allah itu tidak membatasi. Yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis yang maknanya dari Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi,
Kata Allah begini, ya ibna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Kata Allah menyeru kita, dan hadis ini kita baca hari ini, di pagi ini kita lihat seruan Allah apa. Ya ibna Adam, kata Allah, wahai anak Adam. Kita anak Adam, anak Adam, atau anak Pak siapa? Pak Minto, Pak Jatmiko. Tafarragh li'ibadati. Kata Allah, wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati, baktikan hidupmu untuk ibadah kepadaku. Lihat seruannya. Tafarragh li'ibadati. Wahai anak Adam, tafarragh li'ibadati. Baktikan seluruh hidupmu untuk ibadah kepadaku. Apa jaminannya? Amla sadroka ghina. Kata Allah, kalau hidupmu kamu baktikan untuk ibadah kepadaku, amla sadroka ghina, aku akan penuhi jiwamu, hatimu dengan kekayaan. Lah, ada yang bingung. Maksudnya dibaktikan, dihabiskan hidup untuk ibadah itu apa? Apakah kita tidak boleh bekerja setiap hari di masjid, sholat, ngaji? Bukan. Tapi apa? Seluruh pola hidup kita, kegiatan kita, persembahkan untuk Allah. Dan ini salah satu kalimat rayuan saya untuk teman-teman asatidzah Al-Ikhlas. Bapak Ibu, mohon kalau bantu kami di Al-Ikhlas ini karena Allah, supaya saya tidak didemo. Tapi ternyata ini rayuan Allah. Tafarragh li ibadati, persembahkan semua urusanmu untuk Allah. Makanmu untuk Allah. Lah kenapa makan untuk Allah? Apa maksudnya? Supaya kita bisa bekerja dengan kuat, sehat, karena supaya Allah ridho. Supaya bisa sholat, supaya bisa ngaji. Seseorang bekerja mencari nafkah untuk Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusanmu, Rasulullah SAW bersabda, menegaskan kepada kita, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap urusanmu yang tidak kamu persembahkan untuk Allah, maka itu terputus dari rahmat Allah. Seorang istri, kamu ummahatul ghad. Apa artinya? Calon ibu yang akan datang. Jadi calon ibu itu kalau tertawa di asrama jangan kedengaran ke kantor. Itu calon ibu. Tertawanya pelan, gitu tuh. Kalau teriak-teriak di asrama, jangan sampai terdengar ke asrama RG. Calon ibu. Nanti anaknya lebih cerewet daripada kamu. Itu calon ibu. Calon ibu kamu jadi istri, ketika menyediakan makanan untuk suami, tafarragh li ibadati, kata Allah. Ya. Mas Har pengen punya istri begitu? Saya juga pengen. Seorang istri menyiapkan makanan, tafarragh li ibadati. Ingat tuh hadis itu, hadis qudsi itu. Oh, ini harus karena Allah, biar suamiku senang, biar suamiku cari rezekinya makin hebat gitu. Biar suamiku tidak nyimpen duit di saku lain gitu. Maksudnya itu. Semua urusanmu persembahkan untuk Allah. Apa jaminannya? Amla sadroka ghina. Kata Allah, aku akan penuhi jiwamu dengan kekayaan. Percaya dengan janji Allah? Bukan hanya itu ternyata jaminannya, wa asudda fakrak, dan aku akan penuhi kebutuhan. Awas. Yang pertama,
persembahkan semua pekerjaanmu untuk Allah. Apalagi guru-guru Al-Ikhlas datang ke Al-Ikhlas, bismillah dari rumah, mau ngajar anak-anak, walaupun anak-anaknya sering alasan, permisi ke MCK hilang lagi, datang ke kelas tidak bawa buku pulpen. Kadang-kadang kan kita jengkel ya, suka pengen mengelus gitu ya. Bismillah. Maka Allah akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Apapun hasilnya. Wa asudda faqrak, dan Allah akan penuhi kebutuhan. Wa in la taf'al, kata Allah di hadis itu, kalau urusanmu tidak engkau kaitkan kepadaku, kata Allah, kalau urusanmu tidak atas dasar ibadah, kalau pekerjaanmu tidak atas dasar ibadah, kalau kegiatanmu tidak atas dasar ibadah, maka malaktu yadaka syughla, aku akan jadikan tanganmu ini sibuk dengan capek. Aku akan jadikan tanganmu sibuk dengan capek. Tuh jaminan Allah. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan pernah memenuhi kebutuhan. Bukan tidak diberi, awas kalimatnya. Aku tidak akan memenuhi kebutuhanmu. Apa maksudnya? Kita tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang kita hasilkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau semua urusan sudah diserahkan kepada Allah, sudah dipersembahkan untuk Allah, sudah dibaktikan untuk Allah, berarti urusan-urusan kita tidak akan meleset dari hal-hal yang baik. Berarti setiap urusan kita, pekerjaan kita, mencari nafkah kita, ngajar kita, guru-guru Al-Ikhlas kepada anak-anak kita, pekerjaan suami untuk istri, pekerjaan istri untuk suami, pekerjaan orang tua untuk anak. Kalau semua itu didasarkan untuk ibadah, maka insya Allah Allah akan limpahkan keberkahan. Itu sudah Allah jamin. Allah akan jadikan di hatimu itu kaya. Kalau lihat hadis tadi ada beda. Kalau jaminan kekayaan itu sodroka, dadamu. Tapi kalau Allah menjadikan kamu capek dengan sibuk, Allah kalimatnya dengan yadaka, tanganmu. Karena manusia sering capek dengan ulahnya sendiri, dengan ambisinya sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah, hanya itu yang kita bicarakan hari ini. Konsep hidup, hakikat hidup yang sebetulnya kalau umur kita 60 tahun, hakikat hidup kita bicarakan selama 60 tahun itu tidak akan selesai. Dan kita bicarakan hari ini hanya dalam beberapa menit, tapi setidaknya kita memahami siapa kita. Ternyata kita ini makhluk yang lemah. Semua sudah diatur, semua sudah ditakar, semua sudah dijatah. Rezeki kita sudah diatur Allah, sudah ditakar Allah. Ajal kita sudah diatur Allah, sudah ditakar Allah. Kapan kita mati? Dan mudah-mudahan ketika kita mati, husnul khatimah. Amal kita sudah diatur, pekerjaan kita sudah diatur. Kenapa saya hari ini ada di Al-Ikhlas? Ternyata saya tidak bisa merenung diri, protes, ya Allah kenapa di Al-Ikhlas, kenapa tidak di Al-Azhar, biar gajinya gede. Oh, ini sudah takdir, bikatsbi, dengan ketetapan dari Allah. Wasyaqiyun au sa'idun, atau hari ini kita mendapatkan keburukan atau kebahagiaan. Oh, ini takdir. Tidak usah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan. Yang perlu disalahkan itu diri sendiri. Kemudian konsep hidup terbaik adalah konsep hidup Rasulullah SAW. Sedikit kurangi ambisi dunia ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi makhluk yang bersyukur. Konsep hidup Rasul, yang penting hari ini sehat, aman, bisa makan. Ternyata seolah-olah kita
memiliki dunia dan isinya. Yang terakhir, hadirin yang dirahmati Allah, persembahkan semua pekerjaan kita karena Allah. Maka Allah amla sadroka ghina. Kata Allah jaminannya, aku akan jadikan jiwamu itu kaya. Tidak selalu cemas. Ingat, tidak selalu cemas. Khawatir dengan masa depan. Bagaimana kalau lapar? Bagaimana kalau yang nagih hutang ini datang ke rumah? Bagaimana nih kalau ini begini, kalau itu? Cemas terus. Ini jangan-jangan selama ini kita cemas terus itu karena kita kurang dekat dengan Allah. Bukan hanya Allah jamin kekayaan hati kita, wa asudda faqrak, kata Allah, aku akan penuhi kebutuhan. Butuh apa? Bilang ke Allah. Nggak usah ke orang lain dulu. Bilang ke Allah, ya Robbi, kami ini kekurangan ini. Ya Robbi, kami ini butuh ini. Sampaikan ke Allah. Semua diatur oleh Allah. Dan Allah selalu ada. Mudah-mudahan hari ini Allah kita memberikan keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua dunia dan akhirat. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dosa kecil, dosa besar, Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba yang selalu mendapatkan hidayah. Hamba yang selalu bersyukur. Hamba yang selalu dibimbing untuk hidup lebih baik. Mudah-mudahan seluruh amal perbuatan kita Allah jadikan pahala, Allah jadikan rahmat taufik untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.